Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah kami yang pertama, Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat, Pancur Batu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyembah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Walaupun banyak tantangan halangan dalam hidup kita, Tuhan akan selalu menolong kita tepat pada waktunya, karena Dia Tuhan kita yang setia. Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu-Mu yang selalu yang terbaik Kau berikan bagi kami. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa yang selalu menolong kehidupan kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan. Walau kadang
cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, Engkaulah yang baik bagi kami. Engkau membawa kami hadiratmu di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Kami hanya memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kau Allah yang hidup, Allah yang Segala bagimu berkuasa segala hidup. kemuliaan, segala hormat kami naikkan. Yesus, Engkau besar bagi kami. Yesus, Engkau perkasa bagi kami. Oh, biarlah kami undang hadirat-Mu di tempat ini ya Roh Kudus. Mengalirlah, datanglah di tempat ini. Penuhkan kami anak-anakmu di tempat ini. Biarlah kami bersyukur buat segala kasih dan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menghantarkan Tuhan umat-Mu sampai di tempat ini. Roh Kudus, biarlah kami hanya bersandar kepada-Mu. Roh Kudus, Engkaulah kekuatan kami. Hari ini ada Tuhan oleh karena perbuatan kami ada di tempat ini oleh karena anugerah-Mu ya Allah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini oleh karena perbuatan tak-Mu. Kami boleh datang menyembah Engkau oleh karena perbuatan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah ibadah. Hanya berserah kepadamu, kami hanya memohon pertolongan-Mu. Biarlah pada saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sedang perjalanan ke tempat ini, Engkau menyertai anak-anak-Mu ya Tuhan. Menyampaikan di sini dengan selamat, dengan sukacita. Jikalau pada saat ini masih ada kelas Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja setiap di hati anak-Mu, sehingga mereka boleh hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Biar setiap umat-Mu Tuhan boleh datang di tempat ini dengan sukacita. Semua datang dengan gembira. Tuhan yang memberkati ibadah ini, menolong ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus melimpah di tempat ini. Biarlah setiap umat-Mu yang datang Tuhan, bukan dengan ada yang sia-sia. Jikalau mereka datang dengan berat ya Tuhan Yesus, dengan segala penyakit, biarlah Tuhan, Roh Kudus yang membebaskan semua umat-Mu. Tuhan yang menyembuhkan semua di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus. Biarlah disampaikannya firman, sembuhkannya mereka itu pada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah kami ini. Biarlah juga nanti firman-Mu Tuhan sampai kepada kami semuanya, kepada umat-Mu. Boleh kami mengerti Tuhan Yesus, Tuhan yang jelas. Mengubahkan kami ya Tuhan. Mengubahkan kami dari segala dosa. Kami tidak buat Yesus. Yang kami rindukan perubahan itulah terjadi kepada kami ya Tuhan Yesus. Lindungi tempat ibadah kami ini. Berkati kami semua umat-Mu.
semua kami pelayan-Mu. Tolong memberkati kami ya Tuhan. Mulai ibadah kami yang pertama ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita tahu Dia Tuhan kita yang dahsyat, Dia Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Kita memuji Tuhan di bumi, di surga. Biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta, langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra, terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan di bumi, di surga. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta, langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra, terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernapas, biarlah semua yang bernapas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Mari kita semuanya bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Suci, suci, suci. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 suci. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Yeay, haleluya. Jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dia Tuhan selalu yang pegang dan menuntun jalan kita pada jalan yang benar. Kita memuji Tuhan, denganmu Tuhan tak pernah ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yang
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Makasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah ragu untuk mengikut Engkau. Hanya Kaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Berjalan bersama-Mu kami tidak akan goyah. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari sampai kemuliaan, sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku bersedia panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurna.
Nah Tuhan, kami mau setia pada panggilan-Mu, sebab Engkau yang sanggup menjaga kami Tuhan. Haleluya. Sempurnakan pekerjaan-Mu, dan ku mau setia. Ku mau setia berpanggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu, dan Kau kan sempurnakan. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau senantiasa Bapa yang selalu menolong kehidupan kami. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
bahwa Tuhanlah segalanya di dalam kehidupan kita. Kaulah segala. Kau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada Allah yang lain selain Engkau yang kami puji, yang kami sembah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah yang Bapa dan Rajaku, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kubanggakan selama hidup. Mengasihimu, memulia, mengasihimu, mengasihimu, memulia, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami muliakan, kami masyurkan kebesaran-Mu dan haleluya. Engkau Bapa yang setia bagi kami, Engkaulah penolong dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Segala penolong bagi kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Selamat bagi kami Tuhan. Kaulah penebus bagi kami. Kemuliaan bagimu Tuhan. Yesus Tuhan, setiapmu takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang tertinggal dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau sampai selama-lamanya Tuhan. Kau yang berkata di atas segala pujian kami Tuhan. Haleluya.
bagimu di tempat yang maha tinggi. Yesus, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Segala pujian sembah kami bagimu Tuhan. Haleluya. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau, kami agungkan namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus, Engkau Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang kekal. Kalau aku hidup, ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dengan iman, sama-sama kita katakan, kalau ku hidup, ini janji kami ya Tuhan. Ku hidup kami masih hidup di dunia ini. Kami mau hidup untuk menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup untukmu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik Tuhan Yesus ya. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, kalau kami hidup, biarlah hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Hidup kami untuk mengasihi-Mu. Hidup kami untuk melayani-Mu. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Tuhan yang mendengar dan menjawab seruan kami. Kami bersyukur bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang dahsyat. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Engkaulah Tuhan yang besar. Kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Firman-Mu berkuasa menyelamatkan kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan kami.
firman-Mu berkuasa menjawab setiap persoalan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami berlari kepadamu, berlari kepada firman-Mu Tuhan. Urapilah firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jadikan hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi umat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami dengarkan firman-Mu. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Boleh memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Siapapun kita yang hadir di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti acara ini, ibadah ini secara online. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Yesus peduli akan saudara. Yesus sayang kepada saudara. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kebimbangan atau ketidakpercayaan menghalangi kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Dan kita sudah melihat bahwa di Nazaret tidak terjadi mujizat oleh karena orang-orang Nazaret menolak Yesus. Oleh karena orang-orang di Nazaret tidak mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Mereka hanya mengenal Yesus secara daging, orang tuanya mereka kenal, ayahnya mereka kenal, ibunya dan saudara-saudaranya mereka kenal. Tetapi mereka tidak mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan 100% dan juga manusia 100%. Mereka tidak mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Mesias. Itu sebabnya saudaraku, di Nazaret tempat Yesus dibesarkan, tidak banyak mujizat terjadi. Berbeda di tempat-tempat lain seperti di Kapernaum, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi sangat luar biasa. Dan orang-orang berbondong-bondong banyak sekali datang mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kiranya ketidakpercayaan kita jangan menghalangi kita mengalami kuasa Tuhan. Hari ini percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, adalah Mesias. Amin saudara. Bahwa Tuhan Yesus ada Juru Selamat. Bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi berkat bagi kita. Amin. Nah puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang ketaatan. Ya, ketaatan Nuh membawakan keselamatan bagi keluarganya. Hari ini kita berbicara tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Nuh. Dan kalau anak sekolah minggu, kalau dibilang Nuh, mereka pasti akan tahu cerita tentang Nuh. Kenapa saudara? Karena kita juga selalu mengajari mereka dengan alat peraga. Jadi kalau kita mengajar tentang Nuh, pasti nanti gambarnya di situ bahtera. Lalu kami nanti akan mengajarkan mereka menyanyi Nabi Nuh dan istrinya. Jadi ada lagunya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nah, ini adalah topik yang sudah mungkin sering sekali kita dengar, atau mungkin kita juga sudah bisa menghafal dengan luar kepala. Tetapi hari ini Bapak Ibu, doa kami kiranya firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kita ketahui, kita dengar, diketahui. Tetapi firman Tuhan ini kiranya kita dengar, kita ketahui, kita percayai, dan kita lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa orang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka ketika gelombang datang, badai datang, rumah itu akan rubuh karena dia dibangun di atas pasir. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka ketika datang goncangan,
badai, taupan, maka rumah itu akan tetap berdiri karena dia dibangun di atas batu karang yang teguh. Demikian kita Bapak Ibu, kalau kita mau teguh ketika kita menghadapi persoalan, maka mari kita mendirikan rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, kita tidak hancur, kita tidak rubuh. Tetapi kita akan tetap berdiri, kita akan tetap teguh. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, tidak ada yang namanya tidak mengalami persoalan. Setiap manusia pasti memiliki persoalan. Setiap manusia pasti mengalami pergumulan. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, dan saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita cakap menanggungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, biar kita menjadi orang bijak, dengar firman dan lakukan. Maka kita akan melihat kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Nuh, kita akan terus terbayang kepada bahtera yang besar, di mana yang ada di situ, ya, dan bahtera ini sering juga disebut di lambang sebagai gereja atau batu karang atau Tuhan, ya, lambang keselamatan, di mana orang-orang yang selamat hanya orang yang ada di dalam bahtera itu, yaitu 8 orang tadi, yaitu Nuh. Ya, istrinya, bahkan istrinya tidak disebut namanya, saudara. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu siapa istri Nuh. Ya, yang disampaikan orang tuanya, ayahnya bernama Lamek, ya, anaknya bernama Sem, Ham, Yafet. Nama menantunya juga tidak ditulis, nama istrinya juga tidak ditulis. Nah, dari sini kita mengerti Bapak Ibu bahwa kepala rumah tangga, ayah, adalah sangat berperan penting di dalam keselamatan, di dalam membawakan keselamatan bagi keluarga. Seperti saya katakan tadi, nama istri nggak ditulis. Itu artinya Nuh di sini pemeran utama. Bapak Ibu, kami berdoa setelah mendengar firman Tuhan, khususnya kepada kaum Bapak kami yang terkasih, agar kaum Bapak kami yang terkasih, baik yang ada di sini maupun yang saudara mengikuti ibadah ini secara online, kiranya saudara menjadi orang tua atau ayah atau bapak seperti Nuh ini yang bertanggung jawab atas keselamatan seisi rumahnya. Dan nanti kita akan melihat saudaraku dari firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nuh. Mengapa dia dipilih Tuhan? Mengapa dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Sehingga melalui Nuh, keluarganya, istri, anaknya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, dan semua hewan-hewan atau yang ada bersama dia di dalam bahtera itu selamat dari air bah. Mari Bapak Ibu kita lihat sebentar dari Alkitab kita. Dari Kejadian 6 ayat 5. Dari sinilah awal mula ini terjadi, saudaraku. Bagaimana minggu lalu juga sudah kita dengarkan bahwa dosa adalah awal mula penyakit datang. Maka ketidaktaatan manusia yang pertama juga adalah awal daripada kehancuran, kebinasaan orang-orang yang pertama, saudaraku, manusia pertama dan semua orang yang ada ya setelah Adam. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini juga Bapak Ibu kalau kita renungkan, begitu banyaknya orang-orang
yang ada di muka bumi pada saat itu. Tetapi hanya satu orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Dan dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Tahu. Itu sebabnya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Kadang-kadang kita berpikir gini, banyak orang, gak ada yang diperhatikan aku. Gak ada yang tahu apa yang kulakukan. Saudaraku, kalaupun mungkin orang tidak tahu apa yang saudara lakukan, kebaikan yang saudara lakukan, tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita perbuat. Saudara mungkin berkata, tidak ada orang yang melihat aku ketika saudara melakukan kejahatan, atau ketika saudara melakukan dosa. Saudara berkata, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang melihat. Tetapi saudara harus mengingat firman Tuhan, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Itu sebabnya seperti Nuh ini, walau di antara banyak orang di muka bumi ini, tetapi Nuh mendapat perkenanan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan hanya Nuh. Kita lihat ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang menyebabkan Nuh mendapat perkenanan. Dia adalah seorang yang benar. Bapak Ibu, kalau kita melihat firman Tuhan, sebenarnya kata firman Tuhan tidak ada seorang pun yang benar. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Namun demikian, Nuh ini mendapat perkenanan Tuhan, sama sebagaimana kita, saudaraku. Dalam Roma 3:23 berkata, tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh iman percaya kepada Yesus Kristus, saya dan saudara dapat diselamatkan, dapat dibenarkan. Sebelum kita terima Yesus, sebelum kita lahir baru, kita adalah seharusnya orang-orang yang harus dimurkai oleh karena dosa dan kejahatan kita. Tetapi syukur kepada Yesus Kristus, dengan jalan Yesus mati di kayu salib, dengan jalan kita datang mengaku segala dosa kita, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita diselamatkan. Dalam Efesus 2:8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, tetapi adalah pemberian Tuhan. Demikian juga yang berlaku kepada Nuh ini, saudaraku. Dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dia didapati tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, Bapak Ibu. Coba lihat zaman di mana kita sekarang ini ada, saudaraku. Lihat zaman di mana kita sekarang ini ada. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup tidak bercela pada zaman ini? Dosa akan sangat mudah masuk kepada diri kita. Dosa akan sangat mudah untuk kita lihat. Sangat mudah untuk kita lakukan. Bagaimana caranya kita bisa hidup tidak bercela, saudaraku? Saudara dikasihi Tuhan, kalau tidak bercela itu artinya, saudaraku, dia bisa melakukan kebenaran. Dia bisa mengatakan kebenaran. Dia bisa menjaga diri dari kesalahan. Itu arti hidup tidak bercela. Coba kita lihat dulu satu ayat dari Mazmur 15 ayat 2. Agar kita bisa hidup tidak bercela di tengah-tengah zaman ini, saudara. Sama seperti Nuh ini, bisa dia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ya, yaitu dia yang, saudara, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah, hidup yang tidak bercela itu adalah hidup melakukan keadilan.
Apakah di tengah-tengah zaman kita sekarang ini, saudaraku, masih kita bisa melakukan keadilan? Dan hidup tidak bercela itu yaitu mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kadang-kadang kita takut mengatakan kebenaran. Karena kalau kita katakan yang kebenaran, belum tentu orang bisa menerima. Orang akan memusuhi kita dan mereka akan tersinggung. Sehingga pada zaman akhir akan banyak orang mencari orang-orang yang bisa menghiburkan dia dengan isapan-isapan dongeng-dongeng, saudaraku. Tidak mau lagi ditegur dosanya. Karena ketika kita mengatakan kebenaran dengan segenap hati, kita akan mendapat tantangan. Tetapi itulah hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela itu, saudaraku, menjaga diri dari kesalahan. Menjaga diri dari dosa. Buka lagi Mazmur 18 ayat 23. Mazmur 18 ayat 23. Aku sebab segala hukumnya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripada aku terus. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Bapak Ibu, itulah hidup tidak bercela. Kita menjaga diri kita daripada kesalahan. Pertanyaan, bagaimana caranya kita supaya kita bisa hidup tidak bercela di tengah-tengah angkatan kita yang jahat ini pada zaman sekarang ini, saudara? Tidak lain, saudaraku, selain kita hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur 119, itu semua tentang Taurat Tuhan. Kalau kita tidak mau hidup, saudaraku, tidak bercela, maka mari kita menjaga diri kita. Mari kita hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang dialami oleh Nuh, riwayat dia, saudara. Nuh itu seorang yang benar. Tidak bercela, walaupun orang-orang pada zaman Nuh itu, saudaraku, di situ terjadi kawin mengawinkan. Artinya ada dosa-dosa seksual di situ. Dosa-dosa moralitas di situ, saudaraku. Kejahatan-kejahatan, kenajisan terjadi di situ. Nanti kalau saudara baca dalam Kejadian 6 ayat 2, saudaraku, ya. Ayat 1 saya bacakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Dan itu sedang terjadi saat ini, pada zaman ini. Orang-orang akan mengambil perempuan atau laki-laki siapa saja yang disukainya. Mungkin karena alasan uang dan lain sebagainya. Saudaraku, nanti kita akan lihat dari Matius 24 bahwa kita juga sedang ada peringatan bahwa tanda-tandanya juga sedang sudah terjadi. Agar kita boleh sadar, agar kita boleh memilih hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh ini, saudaraku. Tetapi walaupun keadaan zaman pada saat itu, saudaraku, seperti demikian itu tadi yang sudah kita baca tadi. Tetapi Nuh, saudaraku, dia bisa hidup tidak bercela. Apa rahasianya? Mengapa dia bisa hidup tidak bercela? Mengapa dia bisa hidup tidak sama dengan orang-orang pada zamannya? Ayat berikutnya, saudaraku. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa, saudara? Iya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang bergaul, ya, atau lebih dekatnya katanya, saudaraku, kata yang lebih tepat untuk bergaul ini, yaitu bersekutu, dekat, intim. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati dengan pergaulan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak-anak kami, orang-orang muda yang kami kasih, yang kami cintai, anak-anakku, jaga pergaulan saudara.
Jangan sesat nakku. Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Nuh, dia bergaul dengan Tuhan. Dia tidak bergaul dengan orang-orang sejaman yang hidup dalam dosa kenajisan, yang hidup dalam dosa perzinahan dan lain sebagainya. Tetapi Nuh hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kita melihat buktinya dari mana kita tahu Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Setelah air bah itu surut, saudaraku. Setelah Nuh, istri, 3 orang anaknya dan menantunya keluar dari bahtera, apa yang dilakukannya? Dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lihat ini saudara. Kalau mezbah itu selalu berhubungan dengan korban. Dan kalau mezbah itu selalu berhubungan dengan kita memanggil nama Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi ketika dia dan seluruh keluarganya selamat, hal yang pertama dilakukannya adalah memberikan persembahan, mendirikan mezbah. Lalu apa yang terjadi? Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mezbah, korban persembahan mengubah keputusan Tuhan. Dan setelah itu Tuhan membuat janji bahwa akanlah ada lagi air bah. Tetapi untuk kita, tidak ada air bah, tetapi yang ada nanti neraka. Penghukuman kekal selama-lamanya di neraka. Tuhan bergaul akrab. Ya, coba kita lihat dari Mazmur 25 ayat 14. Supaya kita Bapak Ibu suka bergaul dengan Tuhan seperti Nuh ini. Jangan bergaul dengan orang yang ya tidak baik. Karena sudah kita baca tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mazmur 24 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib. Kalau kita takut akan Tuhan, saudaraku, Tuhan akan bergaul karib. Dan Dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Kalau kita suka bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, sukalah bersekutu dengan Tuhan. Sukalah berdoa. Sukalah berkata-kata kepada Tuhan. Berdoa itu saudaraku bukan hanya 1 jam saudara menghabiskan doa. Setelah itu 23 jam saudara hidup duniawi, bukan. Tetapi doa itu saudaraku senantiasa berjaga-jaga dalam doa. Baik mungkin doa 1 jam. Setelah itu tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Sepanjang minggu ini saya melihat Tuhan bekerja menjawab doa. Iman saya tambah dikuatkan oleh itu. Cinta saya kepada Tuhan semakin dikuatkan lagi dengan itu. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa mujizat itu perlu. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan untuk semakin menguatkan kepercayaan kita. Bahwa Tuhan itu hidup. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Semalam ketika muda-mudi saudaraku. Sudah mulai. Terus saya memperhatikan muda-mudi, siapa yang gak datang, siapa gak datang. Sambil saya masak, saudaraku, saya intip, saya lihat. Saya bisa tahu siapa mereka yang gak datang. Kemudian, ada satu nama ditaruhkan Tuhan. Saudaraku, saya berdoa. Sudah saya selesai masak, saya menjaga. Karena sepeda motor banyak di bawah, saudara. Saya menangis, saya berkata, Tuhan aku rindu anakku si ini datang. Saya sebutkan namanya. Saya sangat terharu oleh itu, Tuhan sungguh luar biasa. Dan tidak lama setelah itu, 5 menit setelah itu, anak itu datang sudah terlambat, saudara, sudah firman Tuhan. Saya peluk dia, anakku dari mana kamu?
Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tapi pernah nggak saudara menyadarinya? Pernah nggak saudara berdoa kepada Tuhan? Pernah nggak saudara datang kepada Tuhan ketika saudara mengalami persoalan? Atau saudara stres dengan persoalan itu tanpa membawanya kepada Tuhan? Tapi saya pribadi, saudaraku, setiap ada pergumulan yang di luar batas kemampuan saya selalu berkata, Tuhan, Kau Tuhan yang hidup. Semua saya bawa ke dalam doa. Saya melihat Tuhan hidup. Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, saudaraku. Jangan lagi lakukan kejahatan. Jangan lakukan dosa. Berhentilah daripada dosa itu. Berhenti, saudaraku. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan cinta kepada saudara. Tuhan tidak mau saudara terhilang. Tuhan mau saudara selamat. Tuhan mau hidup saudara berhasil. Tuhan mau saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Bersekutulah dengan Tuhan. Bangun pagi cari wajah Tuhan. Angkat nyanyian kepada Tuhan. Angkat penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, saudaraku. Berkata-kata. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya pada saat 1 jam itu berdoa, saudara. Tidak. Di saat saudara bekerja, saudara boleh bersekutu. Apa yang kulakukan ini Tuhan dengan pekerjaan ini? Bagaimana caraku melakukan ini? Maka Dia Tuhan yang hidup. Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada saudara. Dia akan memberitahukan kepada saudara apa yang harus saudara perbuat. Mungkin saudara mengalami pergumulan, saudara bertanya, Tuhan apa yang harus kulakukan? Percaya saudaraku, Tuhan akan memberitahukan kepada saudara. Ketika Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, Dia berpikir, Tuhan berpikir dalam hatinya, apakah aku menyembunyikan segala sesuatu terhadap Abraham? Karena Abraham itu juga adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan juga dengan hujan belerang. Kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan, saudaraku. Kepada orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Sekali lagi jaga pergaulan kita. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Dalam ayat yang lain dikatakan barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Tapi kalau saudara mengikatkan diri saudara kepada perzinahan, saudara menjadi satu roh dengan itu. Pada zaman Nuh ini orang-orang hidup dalam perzinahan. Tetapi kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita akan menjadi satu roh. Ikatkan diri saudara dengan Tuhan. Jangan kepada dunia ini. Jangan kepada kenajisan. Jangan kepada percabulan. Jangan kepada perzinahan. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kalau saudara mau Tuhan bergaul dengan erat kepada saudara, hiduplah jujur di hadapan Tuhan. Tinggalkanlah itu kebohongan-kebohongan itu, saudaraku. Bertobat dari dosa-dosa bohong. Semua pendosa tidak masuk dalam kerajaan surga. Mari kita bertobat, saudaraku. Mari kita bertobat. Kalau kita masih jatuh dalam dosa kebohongan, segera minta ampun. Katakan, Tuhan ampun, aku masih bohong juga. Tolong aku Tuhan untuk bebas dari kebohongan ini. Karena Tuhan akan bergaul erat dengan orang-orang yang jujur. Saudaraku, Tuhan Maha Tahu. Sekali lagi, mungkin di hadapan Tuhan kita boleh berargumentasi, atau di hadapan orang-orang kita terlihat seperti orang benar, atau kita terlihat seperti orang jujur, padahal sebenarnya kita sedang melakukan kebohongan-kebohongan. Bapak Ibu bertobat dari kebohongan. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Anak-anak kami orang muda yang dikasihi Tuhan, bergaul dengan orang bijak. Maka saudara akan menjadi bijak. Kalau sudah bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, saudara juga
Maka mari, sangat senang semalam ada saya rasa 26 muda-mudi saudaraku. Itu sangat luar biasa saudara. Mari orang tua kami dukung anak-anak kita lebih baik mereka di sini berapa jam daripada mereka berapa jam di luar sana. Kalau di sini kami bisa melihatnya. Bahkan seperti saya katakan saya sedang masak pun saya bisa hitung siapa yang belum datang. Kenapa? Karena itu di hati saudara. Saudara ada di hati kami. Tidak ada yang lain. Peduli berdoa. Kalaupun belum dijawab Tuhan tidak menyerah, doakan lagi. Perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi bergaul dengan orang malang menjadi malang saudaraku. Mari bergaul dengan anak-anak Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan teman-teman saudara di Facebook atau di mana, perhatikan. Kalau itu tidak membangun iman kita saudaraku, mari kita tetap menguasai diri kita. Perhatikan itu. Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Perhatikan lagi dengan siapa kita bergaul. Mari kita suka bergaul dengan Tuhan. Bahkan lebih jauh Rasul Paulus menuliskan 1 Korintus 5 ayat 11. Ya, sudah mereka berpikir mungkin gini ya. Kalau begitu sama siapa lagi kita bergaul bu? Kita kan tinggal di dunia ini. Perhatikan ini ya. 1 Korintus 5:11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Perhatikan ini. Dia sudah menyebut dirinya saudara, sudah lahir baru, sudah penuh Roh Kudus dan lain sebagainya. Tetapi dia masih orang cabul. Sudah berkata bisakah anak Tuhan berbuat cabul? Jawabnya bisa. Kalau nggak bisa, nggak ada firman ini. Dan ini ditulis untuk orang-orang di Korintus. Nanti kalau saudara baca di Korintus itu orang-orang seperti ini banyak. Yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala. Bisakah anak Tuhan jatuh kepada penyembah berhala? Bisa. Pemfitnah. Bisakah anak Tuhan masih memfitnah? Bisa. Pemabuk. Bisakah sudah anak Tuhan pemabuk? Bisa. Atau penipu. Bisakah anak Tuhan menipu? Banyak. Rasul Paulus berkata, dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Wow. Kalau kita lihat kata-kata Paulus ini kejam ya, kasar. Tetapi kan tadi dikatakan orang tidak percaya itu orang menyatakan kebenaran dengan segenap hati. Mungkin kalau kita melakukan ini, oh jangan kau makan dengan si anu itu ya. Itu kikir itu. Wah kita mungkin akan sangat sakit hati. Kejam kali ibu itu. Kok dibilang pula saya kikir misalnya. Tapi di sini semua saudara adalah orang-orang yang murah hati. Amin saudara. Saudaraku mari kita suka bergaul dengan Tuhan. Sama seperti Nuh ini. Ia bukan saja jujur. Melainkan juga ia saleh. Ia bergaul saudaraku maksudnya. Ia bertindak bersama-sama dengan Allah. Sebagai yang selalu berada di bawah pengawasan Tuhan. Ia hidup bersekutu dengan Tuhan. Adalah kepedulian yang terus-menerus menundukkan dirinya pada kehendak Allah. Dia selalu ingin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dia selalu membuat dirinya layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, itu yang ketiga. Tadi dia seorang benar. Yang kedua, Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Yang ketiga, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Yang keempat, Nuh taat kepada Tuhan 100%. Kita mungkin taatnya masih 5% atau 10%. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat selanjutnya. Ayat 11. Ayat 10. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki. Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Inilah yang disuruh Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Diterangkan lagi dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya. 50 hasta lebarnya. Dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu. Dan selesaikanlah bahtera itu sampai ke sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu. Dan istri-istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Mari sama-sama kita katakan amin untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, saudaraku. Nuh taat 100% kepada perintah Tuhan. Dia tidak berbantah ketika Tuhan menyuruh dia membuat sebuah bahtera. Dia nggak banyak pertanyaan. Kan bisa aja dia bertanya, loh kenapa dimusnahkan Tuhan? Bukankah engkau pada awalnya berkata semua yang kau ciptakan itu sungguh teramat baik? Bukan kau Tuhan yang maha pengasih? Kenapa kau musnahkan Tuhan? Bukan kau Tuhan yang setia? Yang tidak pernah menyesal akan rencanamu? Tetapi saudaraku, Nuh tidak berbantah. Dia melakukan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia mungkin banyak pertanyaan. Coba kalau kau buat bahtera, kita mikir dari mana uangnya? Yang pertama kita tanya dulu ya kan? Ya, mana uangnya untuk beli papan, beli ini, beli kayu gopir, beli pakal, beli ini, mana? Tapi Nuh tidak berbantah, tidak bertanya akan itu. Di mana ku bangun Tuhan? Dari mana kayu-kayunya Tuhan? Kan bisa aja sejuta alasan kita buat ketika Tuhan menyuruh kita melakukan hal seperti yang disuruhkan kepada Nuh. Dia bisa aja dia berpikir bagaimana nanti caranya seluruh bumi ini tenggelam. Kan bisa sejuta alasan dibuatnya untuk supaya dia tidak melakukan itu. Tetapi saudaraku kembali, Nuh melakukan itu tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita sudah melakukan firman yang sudah kita ketahui? Kadang-kala saudara firman yang sudah jelas kita tahu pun belum tentu kita lakukan sepenuhnya. Masih banyak pertimbangan kita. Ketika Tuhan suruh kita menginjil, gimana menginjil aku kerjaanku banyak itu gak sempat aku menginjil itu. Menginjil itu pendeta lah itu, itu kerjanya. Kalau enggak apa kerjanya kalau enggak menginjil. Ketika Tuhan menyuruh kita memberi, banyak kali Tuhan ini ada apa ini? Kok kau suruh pula aku memberi? Kau tahu kan aku kekurangan? Banyak sekali dalih kita untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Itu sebabnya masih banyak masalah yang kita hadapi. Tapi coba seperti Nuh,
Ketika Tuhan berfirman, walau tidak masuk di akal, walau sejuta pertanyaan bisa dibuat, tetapi saudaraku, Nuh patuh kepada Tuhan. Dan kepatuhan itu, saudaraku, mendatangkan keselamatan bagi keluarganya. Itu sebabnya dalam yang kita baca tadi dalam Kejadian 6:18, tetapi dengan engkau akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Yang dibayangkannya tenggelam nanti semua. Aku, istriku, anakku 3 orang, menantuku selamat. Oleh karena memikirkan keselamatan dirinya, keselamatan orang-orang itu yang ada bersama dengan dia. Dia melakukan itu, saudaraku, dengan sepenuh hatinya. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah berbohong tentang apa yang dikatakannya. Bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah itu untuk menghukum semuanya yang bernyawa di kolong langit. Dan kita melihat, saudaraku, bahwa Nuh melakukan itu dengan iman. Ya, kita melihat dulu sebentar dari Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman. Apa itu iman, saudara? Iman, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dasar Nuh percaya adalah firman. Bahwa Tuhan akan menghukum seluruh bumi dengan mendatangkan air bah. Walaupun dia tidak melihat dulu air bah itu datang. Tetapi karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dia belum tahu kayak mana nanti bentuk bahtera itu. Dia hanya mengikuti petunjuk Tuhan. Buat berpetak-petak, buat begini, sekian hasta. Bikin ininya, bikin ininya. Tetapi dia taat. Mempersiapkan bahtera itu untuk apa, saudara? Untuk keselamatan keluarganya. Mari sekali lagi kaum Bapak kami yang terkasih. Pikirkanlah keselamatan keluarga saudara. Pikirkan keselamatan istri, keselamatan anak-anak, keselamatan menantu, mungkin cucu. Itu bergantung kepada saudara kaum Bapa yang hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti saya katakan di awal, Nuh ini istrinya pun tidak disebut. Kita tidak tahu siapa nama istrinya. Atau kalau saudara tahu nanti, adanya Bu, nanti ku kasih tahu. Boleh setelah khotbah ini, saya di Japri. Ya saudara ya, tunjukkan ayatnya ya. Kan bisa juga enggak salah saudara ya, namanya juga saya masih belajar. Ya. Boleh dikoreksi, saudara yang di rumah juga boleh koreksi. Salah Ibu, khotbahnya ada namanya, ini istri Sinu namanya. Boleh silahkan Bapak Ibu. Tetapi yang ditulis di situ Nuh, kepala rumah tangga. Dipikirkannya keselamatan keluarga, dipikirkannya istrinya, dipikirkannya menantunya. Kaum Bapak kami, adakah saudara memikirkan keselamatan istri, keselamatan menantu, keselamatan cucu? Jangan katakan ke sorga tidak boncengan Bu, yang penting aku selamat, yang lain biarkan di situ. Jangan gitu Bapak Ibu ya. Jangan begitu Bapak-bapak yang terkasih, pikirkanlah keselamatan istri saudaraku. Kalau sekarang memang gak dihukum lagi dengan air bah. Tuhan sudah buat perjanjian, tetapi nanti akan dihukum dengan api neraka. Pikirkanlah, aduh aku tidak mau istriku gosong nanti di neraka. Aku tidak mau melihat anak-anakku menjerit di neraka. Aku tidak mau melihat saudaraku, keluargaku menjerit di neraka. Karena apa kata firman Tuhan saudaraku? Coba lihat dulu, tampilkan Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Di situ dikatakan, sebab sebagaimana
38, sorry. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi sama seperti pada zaman Nuh, sekarang ini ada zaman kawin mengawinkan. Berpesta pora, saudaraku. Melakukan, saudaraku, kenajisan, keserakahan, pornografi. Ada kemabukan, perjudian. Marak di mana-mana. Anak-anak kami yang terkasih, orang-orang muda, bebaskan dirimu dari semua ini, kejahatan ini, baik kemabukan ini, perjudian ini. Itu hanya membawa engkau kepada kejahatan. Pikirkan keselamatan kita, saudaraku. Jadi sama nanti sebagaimana zaman Nuh. Makan dan minum, mereka kawin mengawinkan sampai hari mereka masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan terjadi sesuatu. Padahal Nuh sudah tahu. Kita berpikir apakah Nuh itu tidak memberitakan kepada tetangganya? Nanti kita baca dalam 2 Petrus disampaikan. Makanya dikatakan Nuh itu juga pemberita kebenaran, pengkhotbah. Mungkin dia berkata, kan gak mungkin satu hari dia menyelesaikan bahtera. Benar saudara? Kita pakai dulu logika. Tidak mungkin dalam satu hari dia siapkan bahtera. Kata Pak Gembala, dihitung katanya ya, saya kurang tahu menjelaskan 100 hari. 100 tahun membangun bahtera. Ya, saya kurang paham tentang itu. Tetapi kita pakai logika dulu. Gak usah hitung-hitungan, nanti salah pula menghitung ya. Gak boleh salah-salah. Gak boleh ditafsirkan dengan tafsiran manusia. Tetapi dengan logika, dengan bahtera yang sesuai dengan disuruh Tuhan. Apakah itu bisa siap 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Tentu ketika dia membangun itu orang-orang kan tanya. Loh, bangun apa kau Pak Nuh? Buat bahtera. Tuhan mau memusnahkan dunia ini, bertobatlah saudaraku. Wah, orang-orang berkata, udah gila si Nuh, tengok buat bahtera dia. Ini gak ada hujan Nuh, gak ada badai. Gila lah. Ya, kata Jakarta gini, gila lu, gitu ya. Nah, bahasa kerennya, bahasa gaulnya. Ya walaupun kita orang Medan gak apa-apa sekali bahasa Jakarta saudara ya. Walaupun salah-salah. Nah, ya kan saudara? Gak mungkin dia 1 hari membangun bahtera, kan gak mungkin 1 bulan. Tentu setelah siap bahtera itu, dia kan pasti besar. Tidak mungkin seperti Solu, tahu saudara Solu? Yang ada di Danau Toba ya. Solu itu apa? Perahu. Solu yang pakai ini ya. Gak mungkin kalau membangun segitu, mungkin seminggu mungkin siap. Atau kapal peri, mungkin kita bayangkan lebih besar. Mungkin kapal peri lah, kita buat kapal peri membangunnya itu kira-kira bisa gak 1 hari sebulan. Tentu kan dengan zaman itu saudaraku dia membuat itu, mencari kayu, membangun berpeta-peta seperti disuruh Tuhan. Tentu orang-orang sejamannya melihat itu dan bertanya, untuk apa kau bangun itu Nuh? Ayolah saudaraku bertobatlah. Dia disebut pemberita kebenaran. Udah mau dimusnahkan Tuhan ini dengan air bah. Nantilah itu. Sekarang pun kita bilang gitu, bertobat Pak, Tuhan udah mendatang. Alah, dari dulunya dibilang mau datang Tuhan. Udahlah, udah yang lain aja kok baik. Udah dari dulu ku dengar itu. Terus dibilang mau datang Tuhan, mau datang. Udah 100 tahun yang lalu ku dengar itu. Gak datang juga Tuhan sampai hari ini. Tapi jangan lupa firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar terhadap kamu. Karena dia tidak menghendaki 1 orang pun binasa. Itu artinya kalau masih Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk bertobat sebelum hari nanti pada hari penghakiman itu. Hari kita dibakar di neraka itu saudara, hari kedatangan Tuhan itu. Itu juga berlaku pada zaman Nuh. Apa kau bilang Nuh? Mau dimusnahkan dengan air bah. Gimana caranya? Alah, udahlah Nuh, ayolah. Mabuklah kita Nuh, mabuk. Ini ada perempuan cantik ini. Katanya tadi kan mereka mengambil perempuan seperti apa yang mereka inginkan. Suka ini ambilin, suka itu ambil itu. Gak ada aturan. Tetapi Nuh, saudaraku, tetap melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tetap dia fokus untuk keselamatan istrinya. Karena mungkin semua yang tetangganya atau siapapun yang melihatnya dia berkata, Tuhan mau memusnahkan dengan air bah. Semua mereka tidak percaya.
Tapi puji Tuhan, Nuh itu bisa mempengaruhi istri, anak-anaknya, bahkan menantunya. Kan bisa aja hanya berkata, bapak pun udah gila pula bapak, ngapain pula bikin-bikin bahtera ini. Walau nggak ditulis saudaraku, artinya kalau bisa istrinya, anak-anaknya semua selamat, itu artinya istrinya, anaknya, menantunya juga taat. Ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, malaikat berkata, jangan menoleh ke belakang, karena hujan belerang akan datang menghanguskan Sodom dan Gomora. Di situ pun terjadi seperti sekarang ini, saudara. Mohon maaf saudaraku, orang sekarang ini terang-terangan di media di mana menyatakan hubungan yang lesbi, homo dan lain sebagainya. Orang tidak malu lagi. Itu sedang terjadi pada zaman kita ini, saudaraku. Orang-orang sudah mau mengakuinya di hadapan orang banyak, tidak malu lagi. Demikian yang terjadi pada zaman Nuh ini, saudaraku. Dan kita melihat seperti ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, malaikat berkata, jangan menoleh ke belakang Lot, jangan menoleh ke belakang. Lari sekencang-kencangnya, mereka lari, saudaraku. Tetapi karena istri Lot juga tidak taat, walaupun Tuhan sudah berkata, artinya saudaraku, dia mendengar perintah itu, jangan menoleh ke belakang. Tapi ketika istri Lot menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Nanti nyanyi lagi sekolah minggu. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Nah, itu lagu sekolah minggu, saudara ya. Itulah karena hatinya masih melekat kepada harta. Ih, gimana masku yang sebesar kepala kerbau itu. Aduh, hangislah itu. Ya, gimana ditolehnya jadi tiang garam. Tidak taat. Nah, tapi kita melihat Nuh ini, saudaraku. Dia bisa mengatur istri, anak-anaknya, menantunya. Tentu dia berkata, istriku, anakku, Tuhan akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Kita disuruh buat bahtera anakku, ayolah biar kita selamat. Kalau Tuhan itu berjanji pasti nggak bohong itu anakku, ayo kita patuh, kita lakukan, kita kerjakan. Saya percaya nggak mungkin juga Nuh sendiri mengerjakan itu. Itu sebabnya mungkin sampai ratusan tahun dengan mereka berdelapan orang mengerjakannya. Saudaraku, tetapi yang kita lihat dari firman Tuhan ini, Nuh, istrinya, anak-anaknya, 3 orang menantunya selamat. Dan dari situlah semua lagi penduduk bumi ini sudah berpencar lagi. Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhi bumi, beranak cuculah, penuhi bumi. Mari orang tua kami yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, terutama bagi bapak-bapak kami yang terkasih. Berdoalah jikalau istri saudara belum selamat, agar mereka diselamatkan Tuhan. Kalau anak-anak saudara juga belum selamat, berdoalah agar mereka diselamatkan Tuhan. Kalau saudara sudah punya menantu, berdoalah agar menantu saudara juga diselamatkan Tuhan. Kalau saudara sudah punya cucu, berdoalah agar cucu saudara juga diselamatkan Tuhan. Tetap sampaikan kebenaran kepada mereka, saudaraku. Dalam Ulangan ayat 6 ayat 6 berkatakan, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jangan bosan, saudara. Jangan katakan, udah malas aku bu bicara sama anakku, udah bosan aku. Jangan bosan, saudara. Mari terus kita ajarkan berulang-ulang sampai anak kita mengerti. Kita layani dengan kasih. Kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang terjadi, nakku, kalau kita nanti coba bayangkan seperti Nuh ini, seisi rumahnya selamat. Alangkah bahagianya. Bagaimana kalau ada tadi di antara anak yang gak taat, tinggal 1 orang. Betapa menderitanya, saudaraku, hati kita. Demikian juga nanti ketika kita selamat, tetapi ada keluarga kita yang tidak selamat, artinya tidak percaya kepada Yesus. Tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Waktu Natal muda-mudi, saudara mendengarkan, melihat satu pramen, saudaraku, atau pantomim tentang jeritan dari neraka. Bagaimana temannya berkata, bersaksi kau sama kawanmu itu. Adik berkata, nantilah, malu aku. Nanti kalau aku bersaksi ditolaknya aku. Gak kawan lagi nanti dia sama aku. Nanti dibilangnya aku sok rohani, dibilangnya nanti aku sok pendeta. Dia terus menunda waktu. Sampai suatu saat temannya itu mati kecelakaan. Belum sempat dia memberitakan Injil. Saudara dikasih Tuhan, selagi ada kesempatan. Dan ini waktu yang terbaik kepada kita untuk berdoa bagi keselamatan keluarga kita. Saudara yang suami berdoa untuk keselamatan istri, anak, menantu, cucu saudara. Baik juga istri
Berdoa untuk keselamatan suami saudara, anak saudara, keluarga kita saudaraku. Doakan agar mereka diselamatkan. Agar mereka tidak binasa seperti orang-orang yang dibinasakan oleh air bah ini saudaraku. Semua yang hidup mati binasa. Sepertinya yang gak kena di situ hanya ikan. Ya kan saudara ya. Karena ikan kan hidup di air. Makanya dikatakan Tuhan semua yang hidup di darat. Jadi ikan bebas dari hukuman. Ya. Makanya ikan makanan paling sehat dimakan saudara ya. Bebas dari hukuman. Enggak tertulis, tetapi ada karena kehidupan ikan biasa di sungai, di air, ya mungkin dia berenang aja ya sampai menutupi gunung pun air bah itu dia tetap bisa hidup. Tetapi selain apa yang dibawa Nuh di dalam bahtera, itu cuma yang selamat saudaraku. Dan ketika Tuhan mengingat Nuh dengan persediaan mungkin yang dibawanya hanya berapa bulan, Tuhan mengingat mereka dan air bah itu pun saudaraku surut. Nah saudara dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita hidup seperti Nuh. Mari kita memikirkan keselamatan keluarga kita, suami, anak, istri, menantu, cucu kita, lebih jauh keselamatan tetangga kita, keluarga kita, famili kita, keselamatan bangsa kita, keselamatan kota kita, saudaraku. Marilah hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Marilah hidup benar, saudaraku. Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Ketika kita sudah selamat lahir baru, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kita sudah diselamatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Mari hidup tidak bercela, saudaraku, pada zaman ini. Jangan serupa dengan dunia. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kau dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, saudaraku. Mari kita tidak serupa dengan dunia ini. Di saat zaman kita akhir ini, saudaraku, hidup. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Supaya kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Bangunlah mezbah doa saudara kepada Tuhan. Bangun mezbah keluarga saudara kepada Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan akan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan mulailah saudaraku taat kepada perintah Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, jangan kita lalaikan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita, saya dan saudara diselamatkan. Dalam Kisah Rasul dikatakan satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Oleh karena kita taat kepada firman Tuhan. Oleh karena kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Maukah saudara memberitakan Injil kepada keluarga saudara? Pikirkanlah keselamatan mereka seperti Nuh ini memikirkan keselamatan keluarga. Jangan malu bersaksi saudaraku, nyatakan kebenaran dengan segenap hati. Beritakan bahwa hanya Yesus jalan ke sorga. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Beritakanlah Yesus kepada orang lain, saudaraku. Jangan malu bersaksi. Walaupun saudara mengalami aniaya, karena itu Tuhan berkata, berbahagialah engkau jikalau oleh karena namaku kau mendapat aniaya. Upahmu besar di sorga. Jangan malu ketika ditolak, saudaraku. Jangan berhenti. Jangan sakit hati, tetap ampuni, tetap jangan menyerah, tetap beritakan Injil sampai orang itu diselamatkan. Haleluya. Yang diberkati katakan amin, saudaraku. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua menjadi pemberita-pemberita Injil, saudaraku, yang melakukan firman Tuhan dengan taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh kita menyanyikan satu pujian, saudaraku.
Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Biarlah kita melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Mari Bapak Ibu tetapkan hati kita untuk berubah. Pisahkan diri kita dari dunia ini, saudara. Agar kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Pikirkanlah keselamatan kita. Tidak lama lagi Yesus akan datang kedua kalinya. Menjemput kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Dia Tuhan yang setia kepada janjinya. Sekali lagi Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
keselamatan kami Tuhan. Kami percaya akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya akan kasih setia-Mu yang tidak menghendaki satu binasa Tuhan, tetapi Engkau mau agar setiap orang diselamatkan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Sehingga sisi rumah kami diselamatkan, keluarga kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik. Bawaku berjalan bersamamu. Tuhanlah yang jadi kekuatan. Tuhanlah yang jadi kekuatan. Dan taruh rohmu dalam hati. Taruh rohmu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak. Bawa kami berjalan bersamamu Tuhan. Bawaku berjalan bersamamu. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah yang jadi kekuatanku. Dan taruh rohmu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak. Ini aku, pakai kami Tuhan. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang akan ku bayar, ku kerjakan visimu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang akan ku bayar, ku kerjakan. Sekali lagi, dengan senang hati katakan, ini aku, ingatlah Tuhan. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan. Berikan hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan. Berapapun harga yang akan ku bayar, ku kerjakan visimu. Ku kerjakan visimu. Ku kerjakan. Kami mau kerjakan visimu. Ku kerjakan visimu. Ku kerjakan visimu. Ku kerjakan visimu. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang berada di sini maupun yang mengikuti ibadah secara online, pakailah kesempatan ini untuk berdoa. Bagi orang tua kami, bagi bapak-bapak kami yang ada di sini, kaum bapak yang kami kasihi, berdoalah untuk istri, anak-anak saudara, menantu saudara, cucu saudara yang belum selamat agar mereka diselamatkan. Dan bagi istri mungkin saudara yang terlebih dahulu selamat, berdoalah untuk suami saudara, untuk anak-anak saudara. Lihatlah dengan iman saudaraku, bahwa kita semua diselamatkan beserta dengan seluruh keluarga kita. Tidak ada satu orang pun yang binasa. Biarlah ketika Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita orang-orang yang percaya, kita semua diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, pemilik kita diselamatkan. Mari Bapak Ibu gunakan kesempatan itu berdoa sebentar. Mari semua kita bersatu berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setia perkenananmu Tuhan.
bahwa Engkau tidak menghendaki satu orang jiwa pun binasa. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Tetapi Engkau mau agar setiap orang diselamatkan. Itu sebabnya pada hari ini kami bersehati berdoa Tuhan. Untuk keselamatan keluarga kami. Keselamatan suami, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu kami. Keselamatan keluarga pemilik kami ya Tuhan. Kami berseru kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sebutkan nama anak-anak saudara di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sinap hati saudaraku. Tuhan hidup, Tuhan mendengar menjawab doa. Selamatkanlah suami yang belum selamat Tuhan. Selamatkan istri yang belum selamat. Selamatkan anak-anak kami yang belum selamat ya Tuhan. Selamatkan cucu-cucu menantu kami yang belum diselamatkan ya Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa Tuhan yang ada di kota kami, bangsa kami yang belum selamat. Biarlah setiap Tuhan lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Percaya kepadamu Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami. Mengaku Tuhan dengan mulut Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Dengan demikian kami diselamatkan ya Tuhan. Kami percayakan firman-Mu Tuhan. Satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Jadilah bagi keluarga kami, bagi pemilik kami ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Kami mau tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup dalam firman-Mu. Kami Tuhan mau hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Kami mau hidup bergaul bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau hidup mentaati perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat diselamatkan. Keluarga kami juga dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap bisa kuat. Oh Tuhan. Sehingga kami tidak mengikuti Tuhan keadaan orang-orang pada zaman di mana kami hidup sekarang ini Tuhan. Lindungi kami daripada segala yang jahat. Penuhkan kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar dengan itu kami dapat mampu berdiri bertahan Tuhan. Untuk tetap Tuhan berpegang pada firman-Mu. Biarlah kami mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat hidup tidak bercela Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau setia. Engkau mendengar menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu.